Jadi Rasulullah mengatakan begini, demi zat yang aku berada di dalam genggamannya, antum ya, ma antum bi asma ya, bi asma lima aqulu minhum. Ya, kalian itu ya tidaklah lebih mendengar terhadap apa yang katakan daripada mereka ya. Artinya sama, baik yang sudah meninggal ataupun yang sudah hidup, yang masih hidup, itu sama-sama mendengar perkataan Rasulullah SAW ya. Ini menandakan apa? Berarti doa pun sama, peringatan pun sama, bisa sampai kepada yang sudah meninggal. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Assalamualaikum. Afwan, soal memandikan dan juga keranda buat mandi, bolehkah muslim dan non muslim menggunakan alat yang sama ya, atau berbagi? Kalau keranda itu dilihat dulu ya. Yang tidak boleh itu adalah menguburkan di tempat yang sama ya. Kalau kerandanya minjem, misalnya mereka minjem, boleh saja silahkan. Kalau minjem ya, karena keranda itu bukan tempat untuk menguburkan, hanya untuk wasilah saja membawa mayat dari tempat disolatkan sampai kuburan. Adapun kalau misalnya Nasrani ada yang minjem alatnya, silahkan ya, tidak masalah. Bagaimana hukumnya jika si suami meninggal, istrinya yang memandikan dan ada laki-laki dari suami ikut juga memandikan? Kerabat laki-laki ya, ini yang meninggal siapa nih? Si suami, adik laki-lakinya ikut, tidak masalah. Bahkan yang memandikan itu berapa? Bisa 4 orang ya, bisa 5 orang bahkan, silahkan aja ya. Dan semuanya laki-laki, tapi kita lihat dulu, misalnya gini ya, jangan sampai ada ikhtilat misalnya. Nah itu harus diperhatikan ya. Kalau tadi istrinya ikut, adanya juga ikut, ada laki-lakinya, jangan sampai ikhtilat gitu ya. Gimana caranya? Gimana? Teknis aja ya, disesuaikan aja. Misalnya laki-lakinya sebelah sini, istrinya sebelah sini, adik laki-lakinya sebelah kanan, istrinya sebelah kiri, misalnya begitu ya. Diatur saja supaya tidak ikhtilat ya. Pada dasarnya boleh, selama tidak khalwat, jangan sampai berduaan itu kan, ya, karena itu kan ipar ya, ada ipar jadinya. Jangan sampai khalwat juga. Nah di situ ya harus di situ harus diperhatikan ya, hukum-hukum seperti itu ya. Jadi pada dasarnya boleh-boleh saja, tetapi yang penting tadi jangan ikhtilat, jangan khalwat gitu ya. Dasarnya talqin mayit setelah dikubur ya, itu hadis yang mana? Nah ini bentar ya, itu sebetulnya ijtihad ya dari para ulama terkait ayat mana tadi? Nah ini ijtihad dari para ulama ya. Jadi talqinu balighin walau syahidan ya, ba'da tamim dafni. Jadi talqin itu setelah dikuburkan ya. Kemudian wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, itu surat Az-Zariyat ya. Surat Az-Zariyat ayat berapa tuh? Ayat berapa ya? Wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin ya, itu surat Az-Zariyat ya. Nah di sini para ulama mengatakan ya, umum ya, bahwa umum. Jadi bisa wa dzikra fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, ini umum. Ini berlaku untuk yang masih hidup atau yang sudah meninggal gitu ya. Jadi hadisnya umum, jadi boleh mentalkin yang masih hidup atau yang sudah meninggal di depan kuburannya. Nah, ini karena ini dalilnya bersifat umum ya. Nah, kemudian sebentar ya. Nah, kemudian juga waradal hadis as-sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil musyrikin ya yaum Badar. Ya. Fajal yunadul kufar bi ashumihim wa asmi abahim, ya fulan wa ya fulan. Kemudian faqala Umar, ya Rasulullah atukallim ajsadan
la arwahalaha, ya. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan jasad yang tidak ada arwahnya? Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadi Muhammad, walladzi nafsi Muhammad biyadi, ma antum bi asma lima aqulu minhum. Nah ini, ya. Jadi Rasulullah mengatakan begini, demi zat yang aku berada di dalam genggamannya, antum, ya, ma antum bi asma, ya, bi asma lima aqulu minhum. Ya, kalian itu, ya, tidaklah lebih mendengar terhadap apa yang katakan daripada mereka, ya. Artinya sama, baik yang sudah meninggal ataupun yang sudah hidup, yang masih hidup, itu sama-sama mendengar perkataan Rasulullah SAW. Ya, ini menandakan apa? Berarti doa pun sama, peringatan pun sama, bisa sampai kepada yang sudah meninggal. Ini hadis riwayat Bukhari, ya. Begitu pula hadis riwayat Bukhari yang lain juga sama, ya. Banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu mendengar, ya, orang-orang yang masih hidup, gitu, ya. Nah, jadi hadisnya ada yang sahih, ada juga yang hasan, ya, atau yang bahkan ada yang dhaif, ya. Banyak hadisnya. Nah, ini salah satu saja, ya, salah satu hadis yang mengatakan bahwa talqin itu tidak hanya bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, tetapi juga bahkan yang sudah meninggal pun, ya. Bukan hanya untuk yang masih hidup, ya, laqinu mautakum, ya, la ilaha illallah. Nah, itu kan, ya, hadisnya. Itu bagi yang masih hidup, yang masih sakaratul maut, dibimbing mengucapkan la ilaha illallah. Kalau yang sudah mati juga sama, ya. Yang sudah mati pun sama, dibimbing diberikan kabar gembira, gitu, ya. Kemudian diingatkan nanti ada munkar nakir dan sebagainya, akan ditanya di dalam kubur, dibangkitkan di dalam kubur dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja, ya. Tidak masalah. Karena umum, ya, dalilnya umum, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Kemudian tadi pertanyaan yang lain. Bolehkah akhwat turut mengantar jenazah? Boleh, selama tadi tidak ada ikhtilat, ya. Tidak ada khalwat, tidak ada ikhtilat, boleh. Bolehkah kain kafannya dijahit? Boleh, tidak ada larangan, ya. Mengazankan, mengiqamahkan juga boleh, tetapi tidak wajib. Bahkan ada yang mengatakan tidak sunah-sunah juga, ya. Boleh saja, ya, mengazankan atau mengiqamahkan. Ada juga mengatakan bahwa azan iqamah itu, ya, tempatnya bukan di kuburan, tetapi di mana? Di masjid. Tetapi boleh, ya, sebagaimana orang yang lahir diazankan, diiqamahkan, begitu pula orang yang meninggal pun diazankan dan diiqamahkan, ya. Tetapi hukumnya tidak wajib, ya, tidak wajib. Gumpalan tanah untuk mengganjal si mayit tidak ada ketentuan harus berapa gumpalan, ya, selama bisa menahan mayit supaya tidak bergerak berapapun silahkan, ya, selama kalau misalnya ingin meraih pahala sunnah 3 kali juga boleh, ya, 3, 5 diganjilkan dengan dalil umum innallaha yuhibbul witra, ya. Melakukan takziah selama 3 hari, ini terkait tahlilan, ya, ada yang 3, ada yang 7, tidak ada ketentuan, ya. Silakan saja, mau 10 hari 10 malam juga silakan, ya. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya tidak boleh memberatkan siapa? Memberatkan sahibu al-musibah. Nah, itu. Kalau kita memberatkan sahibu musibah, itu dalam kitab I'anut Talibin itu dijelaskan tuh, ya. Bahkan seorang penguasa yang melarang takziah karena bisa memberatkan mayit itu bisa berpahala, gitu. Itu, ya. Dalam kitab I'anut Talibin itu, ya. Itu konteksnya begitu, ya. Nah, itu, ya. Mungkin untuk teks lengkapnya mungkin lain kali lah, ya, kita bahas sesi yang lengkap untuk tahlilan, ya, atau takziah, ya, untuk meninggal. Boleh, ya, selama tidak memberatkan atau sahibul musibah, ya. Kalau bisa ringankan, kalau bisa bawa makanan, gitu, ya, ke rumahnya. Nah, itu kalau bisa seperti itu lebih bagus, ya. Memakan makanan sahibul musibah. Nah, kalau keadaannya dipaksa bukan karena ada, ini, ya. Jadi hukum asalnya bersedekah itu boleh dalam waktu, ya, boleh dalam waktu luang dan sempit. Kalau sahibul musibahnya ridho, insya Allah jadi pahala buat mereka, ya, gitu.
bagian tubuh misalnya yang dibuang saat operasi ya. Bagaimana tanggung jawab jenazah? Ya, tidak masalah ya. Karena apa namanya? Bagian itu kan yang berbahaya ya. Kan itu justru memudaratkan tubuhnya. Maka ketika dibuang itu karena ada mudarat ya, karena ada uzur ya. Tidak masalah jadi. Apakah bagi yang sedang berhadas boleh memandikan jenazah? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya, hukumnya tidak tahu. Mohon maaf, ini yang bertanya siapa nih? Nur Morifah ya. Saya tidak tahu, tetapi pada dasarnya yang memandikan jenazah itu, nah kalau karena tidak tahu ya berarti diutamakan yang sedang tidak berhadas ya. Nah, itu tidak berhadas. Kenapa? Karena sebetulnya yang dimandikan itu siapa? Yang mandi itu siapa? Jenazah. Yang wudu siapa yang wudu? Jenazah. Kita cuma bantu dia supaya mandi, supaya wudu. Sebetulnya tidak berkaitan dengan kita gitu ya. Gitu. Walaupun kita berhadas, walaupun kita apa, sebenarnya tidak berkaitan. Tetapi lebih utama yang memandikan itu adalah orang yang suci. Jadi tidak ada syaratnya. Tidak saya mungkin saya belum ada ilmunya mungkin ya. Mungkin nanti dicari ulama yang lain. Saya belum menemukan syarat-syarat orang yang memandikan. Apakah harus suci dari haid dan nifas? Saya belum ada ya. Selama ini ya, mungkin nanti kalau ada bisa di share ya, barangkali seperti itu. Selama ini, ya, sementara ini saya menjawab belum saya temukan syarat itu ya. Jadi syarat harus suci dari haid dan nifas atau suci dari hadas. Itu hanya untuk orang yang sholat saja nanti ya kaitannya. Barangkali itu ya teman-teman, untuk saya tanya jawab kita cukupkan dulu. Kita langsung akan melaksanakan prakteknya ya. Praktek untuk mengurus jenazah. Yang pertama memandikan, setelah itu kita mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkannya. Baik.